Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Terima Kasih yang Benar. Saudara, percayalah betapa bahagianya kita kalau kita bisa melakukan kehendak Bapa dan memenuhi rencananya dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud Paulus dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7. Sayangnya, kebanyakan kita tidak atau belum sampai ke level ini, sekalipun itu aktivis atau hamba Tuhan. Yang dilakukan belum memiliki nafas kebenaran, belum nyawanya Tuhan, belum kehidupannya Tuhan. Jadi masih dalam lingkup kehidupannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Begitu maksud saya. Padahal korban Yesus di kayu salib seharusnya telah membawa perubahan dalam hidup kita. Kita harus sudah bisa dinikmati Allah. Iya, karena memang kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita ini sepenuhnya milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita harus belajar ya saudara, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan memenuhi apa yang menjadi rencananya dan terus hidup dalam proses perubahan tersebut. Jadi, kita harus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan Allah. Bukan sebaliknya, Allah yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Tidak bisa begitu, saudara. Ketika awal menjadi orang Kristen, bolehlah kita mau Allah selalu mengerti kita. Bolehlah kita maunya Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Dalam hal ini masih ada toleransi. Tapi kalau sudah belasan bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen, maka tentu tidak akan lagi ada toleransi, apalagi kompromi. Jangan sampai berpikir karena Allah itu penuh belas kasihan, semua karena anugerahnya, lalu Tuhan mau kompromi dengan kita dan berkata, "Kamu belum hidup suci, tidak apa-apa. Kamu masih duniawi, boleh." Tuhan tidak mungkin kompromi seperti itu, saudara. Mungkin saat ini kita masih kuat, tapi jangan sampai tiba-tiba pembuluh darah kita yang di otak tersumbat atau syaraf kita terjepit dan kita tidak bisa bangun. Jangan sampai saudara, kita harus berubah. Harus disadari pula, kalau kita dibiarkan Tuhan tetap kuat, aman, nyaman, hidup tanpa masalah, itu justru membahayakan kita. Karena kelak ketika kita melihat kemuliaan Allah, kita akan ketakutan. Bisa jadi kita terbuang dan tidak bisa sampai ke rumah Bapa. Maka sudah saatnya kita hidup se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya. Ekstrim dan fanatik untuk bisa hidup sekudus-kudusnya dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara, orang yang memiliki kehidupan doa yang benar tidak mungkin terus berbuat dosa. Kalaupun bisa, pasti hatinya selalu terusik dan tidak sejahtera. Maka jadi tidak heran kalau orang yang masih hidup dalam dosa tidak bisa berdoa. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Walaupun harta kita berlimpah
sampai triliunan sekalipun, itu tidak ada artinya kalau kita binasa. Itu tidak sebanding dengan nyawa kita. Maka merupakan suatu tantangan bagi kita agar hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Kita harus hidup benar. Neraka jelas mengerikan, tetapi hidup bersama Tuhan itu indah. Sayangnya, banyak orang tidak menghayati tragisnya hidup, sehingga mereka sombong, merasa kuat, dan tidak mau mengerti kebenaran. Padahal begitu meninggal juga segera dikubur dan jadi tengkorak. Hidup itu tragis, saudara. Maka tidak ada yang lebih indah kecuali kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa berkenan kepadanya. Coba renungkan, saat bertemu Tuhan kelak, apa kira-kira penilaian Tuhan atas diri kita? Apakah Tuhan puas dengan ucapan syukur atau terima kasih yang kita lontarkan melalui ucapan kita? Bagaimana kira-kira reaksi Tuhan? Saudara, adalah percuma kalau kita hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kalau kita tidak benar-benar menghayatinya. Ucapan terima kasih yang seperti itu tidak mungkin sampai meneteskan air mata dan tanpa ada perasaan yang mendalam. Pasti tidak memiliki perasaan yang mendalam. Nah, yang benar, kita harus menghayati bahwa dengan korban Yesus, kita diperkenan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kita menerima Roh Kudus, kita dididik dan dihajar agar menjadi dewasa, menjadi berkenan, karena menjadi serupa Yesus. Nah, ucapan terima kasih yang seperti ini pasti disertai perasaan yang mendalam dan bisa membuat kita memiliki getar air mata. Akhirnya, kita bisa berkata dengan tulus, "Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, sehingga aku boleh ada seperti sekarang ini, bisa semakin serupa Yesus, bisa menyukakan hatimu ya Bapa, bisa beroleh pembenaran, di mana aku boleh memanggilmu Bapa. Bahkan kau berikan Roh Kudusmu dalam diriku, Roh Kudus yang menuntun hidupku. Bahkan melalui setiap peristiwa kehidupan, Engkau menggarap aku agar menjadi sempurna sepertimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh aku bersyukur, karena bukan saja aku bisa terhindar dari api kekal neraka, tetapi juga boleh menjadi anggota keluarga kerajaan surga, menjadi anakmu yang berkenan, yang memiliki hadiratmu, hadirat Allah selama-lamanya. Jadi tidak ada pilihan hidup kecuali terus bertumbuh, berubah melalui proses yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi kegiatan atau kesibukan, kesenangan yang lebih berarti kecuali menyenangkan hati Bapa, seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan. Itulah sejatinya kehidupan yang bernilai, yang bisa menjadi ucapan terima kasih kita yang benar kepada Tuhan, dan yang bisa membawa getar air mata dan perasaan yang mendalam. Mari saudara, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan, supaya hidup kita bisa membawa rasa syukur dan terima kasih yang benar kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.